wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Ibu RW beserta jajaran, Bapak RT, kita hormati Bapak-bapak pengurus masjid silaturahmi, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dan yang kita sayangi anak-anak yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Rasul bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan." Kata Rasul, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu makna berkah? Ulama menjelaskan ziyadatul khair, bertambah kebaikan ataupun kebaikan yang tak putus-putusnya. Kapan itu? Sejak dari awal Ramadan. Tadi disampaikan oleh pemerintah kita bahwasanya malam ini jatuh 1 Ramadan. Maka terhitung mulai hari ini, malam ini sampai esok masuknya 1 Syawal, itu penuh dengan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan imannya lah yang mendapatkan kebaikan itu. Maka siapa yang tidak memperoleh kebaikan, mensia-siakan Ramadan yang diberikan Allah begitu banyak kebaikan, inilah orang-orang yang merugi. Bahwasanya di bulan Ramadan ini dibuka oleh Allah seluruh pintu surga, tiada satu pun pintu yang dikunci. Semua pintu surga dibuka oleh Allah, tiada satu pun yang dikunci. Semua pintu neraka dikunci oleh Allah, tiada satu pintu pun yang dibuka oleh Allah. Semua setan-setan dibelenggu oleh Allah. Ada seruan pada malam Ramadan, kata Rasulullah, "Wahai orang-orang pencari kebaikan, ambillah ini kebaikan sudah diberikan Allah, dipersembahkan Allah untuk kalian. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat, berhentilah," kata Allah. Maka di akhir hadis Rasul sampaikan, siapa yang tak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia diharamkan mendapat kebaikan 11 bulan yang akan datang. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka jadikanlah Ramadan ini untuk perubahan diri kita dari arah yang buruk ataupun dari yang baik menjadi yang lebih baik. Andaikan selama ini kita belum menjadi yang baik, berusahalah untuk menjadi hamba Allah yang baik di bulan Ramadan ini. Sebab kalaulah di bulan Ramadan tak juga berubah, alamat dahsyat setelah bulan yang akan datang lebih parah lagi. Selama ini tak nampak batang hidung kita ke masjid, mari kita ramaikan masjid. Selama ini kita masih jarang melakukan sholat jemaah. Ramadan target, insya Allah saya harus full berjemaah. Tidak hanya itu, bagi yang sudah berjemaah setiap waktu, targetnya apa lagi? Saya tak boleh tinggal sholat sunat rawatib sebelum dan sesudah insya. Ditambah lagi sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, insya Allah. Harus berazam, malam pertama ini harus ada azam niat. Kemudian sedekah. Target lagi sedekah kita. Biasanya kita bersedekah sekian. Bahkan tahun lalu kita dapat bersedekah. Tahun ini jemaah, gunakan kesempatan yang baik. Ini nikmat Allah luar biasa diberikan kepada kita. Tahun dulu tak dapat kita berjamaah, tak dapat kita hadir di masjid. Sekarang diberikan Allah kesempatan. Maka lewat kotak infak, jangan ada yang tak mengisi. Sesuai jemaah? Insya Allah isi. Walaupun mungkin tak seberapa penting, target saya harus mengisi setiap kotak infak yang lewat di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat baik kita ini. Jemaah orang tua saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu sekali walaupun kesempatan terbatas ini sangat penting saya sampaikan bahwasanya esok kita sudah diwajibkan berpuasa. Sekedar mengulang kaji, jangan lupa untuk berniat karena mayoritas pendapat yang kuat berniat itu setiap malam. Tidak harus membaca nawaitu shauma ghadin. Kalau mau baca boleh. Yang penting terlintas dalam hati kita berniat puasa esok. Selesai. Kapan waktunya? Sejak terbenam matahari masuknya waktu maghrib sampai dengan masuknya waktu subuh, itu masa berniat boleh. Sekali saja berniatnya, itu masanya boleh. Mau berniat sekarang sudah boleh, ataupun nanti tengah malam berniat boleh. Pokoknya asal terlintas besok kita berniat puasa ataupun melakukan puasa, itu sudah disebut niat. Wajib hukumnya. Kalau lupa niat macam mana? Lupa niat kita tetap diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Tak boleh makan tak minum. Tetapi setelah Ramadan berakhir kita wajib mengqadha puasa kita. Ini hukum fikihnya bagi orang yang meninggalkan niat. Wajib hukumnya.
Oh Ustaz, saya besok sajalah berniat puasa setelah bangun tidur ataupun setelah sahur atau ketika sahur boleh. Yang tak boleh setelah azan subuh dikumandangkan. Dia setelah azan subuh saya puasalah. Atau nanti setelah jam 6 pagi baru dia berniat, tak sah. Karena ini puasa wajib. Puasa sunnah boleh, puasa wajib tak boleh. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum beserta berhubungan suami istri tak boleh. Dan yang terpenting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tidak butuh ketika kita tak makan tak minum, tapi yang Allah butuhkan keikhlasan kita. Maka kita juga diperintahkan untuk menahan diri dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Sudah berpuasa jangan lupa bohong lagi. Setelah berpuasa jangan kita menggunakan kalimat-kalimat yang tak baik. Kita kan nampaknya jatuh menyangka tak berbohong. Terkadang sering berbohong. Ibu-ibu contohnya. Malah dulu ibu-ibu tersinggung lagi kalau saya ceramah. Begini contoh ya. Ibu-ibu mau pergi ke pasar. Setelah ke pasar belanjalah dia segala kebutuhan mulai dari ikan, sayur. Pas pulang nampak sama tetangga, "Bu, dari mana?" Tak ada. Apa beli? Tak ada. Tak ada satu kantong di tangannya. Dikatakannya tak ada. Kadang sudah jam 11 itu bapak-bapak lagi. Bapak sini tak ada. Ataupun jam 1 mau kemana Pak? Tak ada. Padahal dia mau maju ke depan tuh ada tujuannya. Tapi dikatakan tak ada. Bohong tak nih? Bohong kan? Katakan aja dari mana, kita dari situ. Belanja apa jelaskan saja. Ya, bahkan kita sudah menjadi kebiasaan hal-hal seperti ini, maka kita hindari. Dan kemudian apa? Tinggalkanlah segala bentuk dosa dan maksiat. Kalau kita berpuasa, jangan lagi tak sholat. Kalau kita sudah berpuasa, jangan lagi membuka aurat. Kalau kita sudah berpuasa, jangan lagi berkunjing. Kalau kita berkunjing di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa seperti pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Meninggalkan sholat di luar Ramadan berdosa, tapi ketika meninggalkan sholat di bulan Ramadan lebih besar dosanya. Membuka aurat, nampak aurat kita laki-laki lain di luar Ramadan, dibuka juga aurat di bulan Ramadan ini, dosanya lebih besar. Ketika di luar Ramadan kita mungkin tak baik dengan saudara, dengan sahabat, dengan jemaah, di bulan Ramadan tak juga berubah, masih juga didendam kesumat segala macam, dosanya lebih besar. Maka kita berikhtiar, berniat semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita, dan kita bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan jangan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.